menjelang kerusuhan Pulau Pasir, Kopassus menyusup ke Australia, targetkan jemput paksa Perdana Menteri Albanisi. Sengketa atas Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia sampai dengan saat ini masih belum menemukan titik temu. Masyarakat Rotendao, Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya telah tinggal di pulau tersebut juga tidak rela jika pulau tersebut berpindah tangan menjadi milik Australia. Kemelut yang terjadi hingga sekarang tentu bukan tanpa sebab. Pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang menegaskan bahwa Kepulauan Asmorif atau Pulau Pasir adalah bagian wilayah dari negara Australia adalah akar dari perseteruan ini. Pernyataan tersebut kemudian memicu ketegangan antar kedua negara. Tidak hanya tentang melindungi warga masyarakat Rotendao saja, tetapi ini menyangkut kedaulatan sebuah negara yang harus terus dijaga dan dipertahankan dari segala bentuk gangguan. Bagi Indonesia sendiri, menghentikan konflik atas Pulau Pasir dengan Australia adalah penting untuk hubungan kedua negara ke depan. Namun ketika sudah menyangkut kedaulatan negara, apapun konsekuensinya akan Indonesia hadapi tanpa rasa gentar sedikitpun. Mencegah konflik ini agar tidak merembet dan melibatkan banyak negara bagi Indonesia adalah sesuatu yang sangat penting. Namun di sisi lain, segala bentuk provokasi yang menjadikan kemelut ini terus berkobar dipadamkan terlebih dahulu. Sikap Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Australia melalui pernyataannya yang kontroversial dianggap penting untuk bisa dihentikan, karena menjadi sangat berbahaya yang akan terus menyulut api pertikaian kedua negara semakin membara. Sebuah tindakan cerdas dan cepat dirasa perlu diambil oleh pihak TNI untuk menghentikan semakin luasnya sekam ini terbakar. Komando Pasukan Khusus atau yang disingkat dengan Kopassus yang merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dirasa tepat untuk mengemban sebuah misi penyelamatan. Adalah sebuah misi yang lebih bertujuan untuk menghentikan segala bentuk sikap dan pernyataan Perdana Menteri Australia yang membahayakan bagi Indonesia maupun Australia. Dalam hal ini, Kopassus bekerja dalam operasi senyap, di mana pasukan khusus ini akan menyelinap masuk ke Australia secara diam-diam dan menjadi sebagai target operasi. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus diantaranya secara langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, dan Advanced Combat Intelligence atau operasi intelijen khusus. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki motto, berani, benar, berhasil. Bagi Indonesia, menugaskan Kopassus untuk menyelesaikan misi tersebut adalah sebuah keputusan yang sangat bijak. Sebuah misi dalam senyap yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah perdamaian adalah sebuah tugas mulia. Namun juga disadari pula oleh pasukan Kopassus kita, bahwa menyelinap diam-diam untuk bisa mendekati Albanisi bukanlah perkara yang gampang. Karena deretan pengawal layaknya Pas Pampres akan selalu ada bertugas melakukan penjagaan dan mengamankan Perdana Menteri Australia kapanpun dan dimanapun. Namun dengan kemampuan yang dimiliki dan dikuasai, kepercayaan misi ini akan terselesaikan dengan baik oleh Kopassus menjadi sebuah keyakinan. Karena Kopassus merupakan pasukan khusus, maka dalam operasi tempur, jumlah personel yang terlibat relatif sedikit, tidak sebanyak jumlah personel infanteri biasa, dengan kata lain, tidak menggunakan ukuran konvensional mulai dari peleton hingga batalion. Kopassus jarang sekali dan mungkin tidak pernah melakukan operasi dengan melibatkan kekuatan satu batalion sekaligus. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia atau TNI dikenal memiliki kemampuan kanuragan. Ilmu kanuragan ini merupakan ilmu yang memusatkan tenaga dalam, dan bagi militer negara lain ini disebut ilmu mistis. Kopassus dikenal ahli dalam menggunakan ilmu kanuragan atau lebih dikenal tenaga dalam. Ilmu itu tidak dimiliki oleh pasukan elit asing dari negara lain termasuk Australia. Meski belum unggul di teknologi dan persenjataan, namun pasukan Kopassus memiliki ilmu yang buat tentara asing kesulitan meladeninya. Bagi Kopassus, pasukan khusus Australia terlahkan teknologi. Pasukan khusus Australia dianggap terlalu mudah dikalahkan saat tidak dibekali dengan peralatan teknologi maju.
Berkat kemampuan Kopassus yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar militer Australia ketakutan. Para jenderal perang tersebut yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus Australia sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu, jika dalam latihan bersama, para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuraganya, semisal memakan beling sewaktu mempraktekkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus Australia sama sekali tak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus Australia yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya bisa dengan mudah untuk dikalahkan. Sengketa Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia boleh jadi akan menjadi sebuah tonggak untuk perlawanan atas dominasi dan arogansi Barat. Menjadi sebuah inspirasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi negara-negara di wilayah Asia untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan kezoliman adalah bagian dari tujuan perlawanan ini.